Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media dari wilayah Kabupaten Demak dan yang berkenan hadir, Pak KBO, Pak Kasih Humas, Pak Kanit, penyidik, dan dari juru bahasa, dari rekan-rekan Dalmas, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini, Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022, Satreskrim Polres Demak, Polda Jawa Tengah akan melakukan rilis ungkap kasus pembunuhan atau pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang mana peristiwa ini telah viral pada tahun lalu. Diketahui kejadian pada tanggal 13 Januari tahun 13 Desember 2021 pada hari Senin sekira pukul 00.30 WIB. Kami dari Satreskrim Polres Demak, Polda Jawa Tengah menindaklanjuti adanya laporan yang saat itu masyarakat melaporkan di Polsek Guntur bahwa sekitar pukul 00.30 telah ditemukan seorang laki-laki meninggal dunia di pinggir jalan ikut Desa Blerong. Kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil keterangan saksi, olah TKP, dan penyidikan secara investigation yang saintifik atau scientific investigation, kita bekerja sama dengan Bit Lab 4 Polda Jawa Tengah. Pada hari ini kita umumkan dan kita sampaikan pelaku TKP pembunuhan tersebut telah kita ungkap dengan inisial MRM, usia 17 tahun 4 bulan. Dan saat ini pelaku juga kami proses dengan perbuatan pidana yang sama, namun korban tidak sampai meninggal dunia, yaitu pencurian dengan pemberatan. Dan TKP sebelumnya tersebut, dia mendapatkan hasil 1 buah handphone. Saat ini pelaku sudah menjalani persidangan di awal kemarin tahun, bulan Januari, hari Kamis, minggu lalu. Persidangan dimulai dari keterangan saksi. Atas perbuatan pelaku ini, kita kenakan pasal 338 KUH pidana, junto, atau pasal 55, 365, atau pasal 170 KUH pidana. Ancaman hukumannya seumur hidup, paling lama, atau pidana penjara 20 tahun. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ini adalah alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatannya. Dan dari alat ini kami berhasil mengangkat bersama dengan Bit Lab 4 secara scientific identification. Ada kecocokan, keidentikan antara darah yang ada di alat pelaku dengan darah DNA korban. Yang menguatkan kita lagi adalah kuku. Potongan kuku daripada pelaku terdapat bercak darah korban. Dan kita cek hasilnya sama, identik antara golongan darah dan DNA yang ada di kuku pelaku dengan DNA dan golongan darah korban. Kemudian di celana yang dikenakan pelaku, jangan angkat ini, Dan. Celana yang digunakan pelaku, kita juga mengangkat dari celana, berhasil mengungkap adanya kecocokan, keidentikan golongan darah korban yang menempel pada pelaku. Dikuatkan dengan keterangan saksi yang melihat bahwa pelaku tersebut yang melakukan. Diduga jumlah pelaku ada 2 kendaraan, masing-masing berboncengan 2, sehingga kurang lebih ada 4 orang menurut keterangan pelaku dan korban. Saat ini masih kami lakukan pendalaman karena ada salah satu pelaku yang kami duga residivis, dan saat ini pelaku residivis tersebut juga sudah kita kenakan dengan pasal 480 dari penadahan TKP sebelumnya.
Saat ini kita amankan dan kita tetapkan tersangka 1 orang. Ini untuk menjawab daripada viral yang ada di publik. Alhamdulillah atas dukungan doa restu daripada masyarakat semua, Satreskrim Polres Demak, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap perkara ini. Dan kami dari Polres Demak menghimbau kepada masyarakat, apabila menemukan suatu peristiwa atau kejadian, mohon untuk segera melaporkan kepada polsek terdekat atau pihak kepolisian yang dikenal untuk segera kita tindak lanjuti. Oke, cukup. Kami mendapatkan laporan tergeletak di Desa Blerong, di Jalan Desa Blerong dengan bersimbah darah, dan kita lakukan upaya penyelidikan serta penyidikan. Dengan bantuan dari Bitlafor Polda Jawa Tengah, kita berhasil mengungkap di mana pelaku ini sesuai dengan keterangan saksi dan persesuaian dari alat bukti yang kita miliki. Kita melihat MRM, seorang anak yang masih seorang pelajar berusia 17 tahun 4 bulan. Kemudian dari pelaku ini sendiri juga terlibat perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dan kita dalami, memang dia sudah melakukan perbuatan ini lebih daripada 1 kali. Sehingga pelaku ini harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dan jumlah pelaku dan motifnya apa? Motifnya jelas, untuk pelaku ini ingin mengambil barang-barang milik daripada korban. Pada saat si korban ini berjalan mengarah kepada saksi untuk meminta tolong, kemudian salah satu pelaku yang bernama MRM ini berusaha mengangkat korban dan akan mengangkat kendaraan korban dan memutarbalikkan kendaraan tersebut untuk dibawa lari dengan cara didorong atau di-postep dengan pelaku yang lain. Namun karena diteriaki oleh pelaku, diteriaki oleh saksi saudara Adi dengan kata-kata woi, kemudian pelaku MRM melepaskan kendaraan tersebut dan langsung berbalik badan membonceng temannya yang lain dan melarikan diri. Artinya saat itu ada perlawanan ya dari korban? Untuk saksi sendiri menerangkan pada saat dia selesai dari menguruk tanah, dia istirahat angin-angin di depan rumah, mendengar ada suara dengan bahasa Jawa mandek, bahasa Indonesia berhenti. Kemudian mendengar lagi suara grubak seperti barang terjatuh. Kemudian pada saat suara itu sudah terdengar, dia sudah berusaha dan mendekat ke TKP. Kemudian saksi melihat adanya 1 orang yang meminta tolong, yaitu korban dan beberapa pelaku 2 kendaraan, yang 1 berusaha mengangkat daripada kendaraan korban tersebut. Yang menjadi kesulitan apa, dan hingga kasus ini sampai saat ini masih belum tertangkap para pelaku ini? Kami di sini melihat dari TKP, karena saksi kita juga minim, hanya ada saksi TKP yang ada saat itu, dan kita harus betul-betul teliti dan jeli untuk bisa menetapkan seseorang menjadi sebuah tersangka untuk memenuhi alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Ada berapa yang diamankan dan mereka ditangkap di mana? Untuk pelaku kita berhasil amankan di daerah sekitar Waru. Pada saat itu pelaku sedang duduk-duduk atau nongkrong di sekitar Jalan Waru. Berapa orang dan pelakunya? Yang kita amankan ada 1 orang yang untuk pelaku TKP Blerong ini. Dari 4 pelaku itu? Dari 4 pelaku. Himbauan ke 3 pelaku yang masih di bawahnya. Kami sampaikan pada pelaku lain yang belum kami amankan, silahkan serahkan diri kalian, dan kami tidak akan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Demak. Apakah mereka semua residivis untuk para pelaku yang saat ini belum